chase my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Lakukanlah. Rio semakin mendekatkan tubuhnya ke arah mata pisau. Mata yang runcing itu hanya berjarak 2 senti dari dadanya. Jika Liana tekan, akan menusuk organ inti di bagian dadanya. Tangan Liana gemetaran, kelimpungan sendiri melihat keberanian Rio melakukan hal berbahaya itu. Tuan, jangan lakukan hal konyol itu. Kau masih muda, perjalanan hidupmu masih panjang, bisik batin Arman. Wajah tegang menyaksikan kejadian itu. Jika tumbuhan dihinggapi hama, kau perlu membunuh serta melenyapkannya agar tidak menjadi sumber penyakit di kemudian hari. Kabar baiknya, tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Jika kehadiranku menjadi benalu dalam hidupmu, lakukanlah apa yang tadi kau ucapkan. Refleks Rio meraba lengan Liana, menuntun tangan itu untuk menusuk dadanya. Liana, kau yakin ingin membunuh ayah dari anakmu? Kau sanggup anakmu yang masih berada di dalam perutmu menjadi yatim? Apakah kau benar-benar membenci pria yang berdiri di depanmu? Pikirannya berkecamuk. Melihat Liana diam tidak beraksi, Rio meremas kuat pisau yang dipegang Liana. Tak lama darah segar mengalir deras dari kepalan tangannya. Pisau tajam itu berhasil mengoyak telapak tangan Rio. Darah bertetesan ke lantai. Liana melepaskan pegangan di gagang pisau. Tubuh terhuyung mundur, menyandarkan tubuh ke sisi ranjang. Liana sangat syok. Aku rela mati jika itu yang kau inginkan, ucap Rio pelan. Wajah sudah terlihat memucat karena darah begitu deras mengucur dari luka sobekan di telapak tangannya. Tuan, jangan lakukan itu, Tuan. Pelayan, tolong, teriak Arman, panik melihat darah Rio telah berceceran di mana-mana. Rio melangkah maju mendekati Liana yang gemetaran karena syok. Lakukan. Rio memegang lengan Liana dengan tangannya yang berlumuran darah, menuntun Liana mengarahkan pisau itu tepat di dadanya. Tuan, jangan lakukan, Tuan. Arman berusaha merampas pisau di kedua tangan suami istri tersebut. Silahkan kau keluar, bentak Rio. Tidak mengindahkan teriakan Arman. Arman bingung, mondar-mandir seperti kucing kehilangan anaknya. Keluar, kau tidak mendengarkan ucapan Rio terputus. Refleks Liana menyambar bibir Rio yang sedang marah itu, membungkam mulut itu dengan kecupan hangat, memainkan bibir Rio lagi dan lagi, memasuki jiwa Rio yang sedang hampa. Jika kamu suka cerita novel ini, ikutin aku terus ya, dengan cara subscribe. Krang, pisau terjatuh ke lantai. Pak Arman sangat memahami situasi itu, bergegas mengutip pisau, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Liana melepaskan ciumannya, menatap sayu ke wajah suaminya itu. Kedua netra berkaca-kaca. Kau lelaki bodoh,
melukai diri sendiri karena wanita, ucap Liana pelan. Liana, aku memang telah bodoh karenamu, ucap Rio, mengabaikan darah segar masih merembes di telapak tangannya. Kabur, gelap, tatapan mata Rio gelap. Dia ambruk tepat di pangkuan Liana. Pelayan, tolong, tolong. Pak Arman dan beberapa penjaga bergegas masuk, membopong tubuh Rio untuk dibawa ke rumah sakit. Luka menganga di bagian telapak tangan masih saja mengeluarkan darah. Dia cukup banyak kehilangan darah sehingga begitu lemas lalu pingsan. Liana sangat syok menyaksikan kejadian itu. Dia fobia darah sejak eksiden yang dialami waktu kecil. Tubuhnya tiba-tiba lemas, gemetaran jika telah melihat darah. Dia berpura-pura tegar di hadapan Rio agar suaminya tidak melakukan hal yang lebih nekat lagi. Tetapi dia bersyukur berhasil meluluhkan tingkah impulsif Rio. Semua ini terjadi gara-gara aku telah mengancam ingin membunuhnya. Liana menyalahkan diri sendiri. Lelaki sulit ditebak. Kau rela mempertaruhkan nyawa demi aku. Namun di belakangku berselingkuh dengan wanita lain. Dia menatap dalam wajah pucat yang terbaring lemas di ranjang. Tak lama Liana menyelimuti tubuh itu. Aku sangat takut ketika kau ingin menusukkan pisau itu ke dadamu. Apa kau benar-benar ingin meninggalkan aku dan anak kita? Ucap Liana pelan, bersamaan mengelus lembut punggung tangan Rio yang berbalut infus. Liana tiba-tiba merasakan nyeri di bagian perutnya. Tidak mungkin bayiku berkontraksi. Umur kandungan baru 5 bulan, pikirnya. Sakitnya semakin lama, semakin kuat. Liana bergegas bangkit keluar dari ruang inap. Perawat, bisakah kau mengantarkanku ke ruang dokter spesialis kandungan? Oh, baik Nona, sahut perawat. Liana mengikuti langkah kaki perawat tersebut di koridor rumah sakit. Sakit yang dirasakan di bagian perut semakin hebat, persis orang ingin bersalin. Maaf, aku tidak kuat lagi berjalan, ucap Liana pelan. Dress longgar berwarna biru, batas selutut telah bersimbah darah. Darah segar membasahi paha sampai ke lututnya. Nona, Anda pendarahan, teriak perawat itu tiba-tiba panik. Tolong, tolong. Para perawat bergegas melarikan Liana ke ruangan UGD. Bagaimana ini? Dokter spesialis kandungan sedang libur, teriak perawat. Kau hubungi saja pemilik rumah sakit. Beliau bukankah ahli kandungan juga? Teriak perawat lainnya bersamaan membaringkan Liana di ruangan UGD. Iya, benar. Aku lupa karena panik. Perawat itu berulang-ulang kali menghubungi nomor dokter pemilik rumah sakit itu. Maaf dok, mengganggu istirahat Bapak. Ada pasien kritis pendarahan. Usia kehamilan masih muda, dok. Baik, Pak. Bagaimana? Apakah dia bisa datang? Bisa, beliau di perjalanan. Hah, Liana meringis menahan nyeri yang sangat hebat di bawah perutnya. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Wajah pucat seperti mayat. Apakah anakku bisa diselamatkan? Tanya Liana tersengal.
Maaf Bu, Anda harus rileks agar mengurangi rasa sakitnya. Anda jangan panik, dokter sedang di perjalanan menuju ke sini. Wajah yang tak asing itu berlari memasuki ruangan UGD, menuju ke tempat Liana yang terbujur lemas menahan sakit. Darah segar masih saja merembes dari jalan lahir anaknya. Rehan membuka jasnya, lalu memberikan kepada perawat. Lelaki bermata teduh itu kemudian membuka kacamata hitam yang bertengger di daun telinganya. Di mana pasien itu? Di sana, Dok. Rehan berlari menuju kamar Liana. Lelaki berwajah teduh itu tercengang, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Liana, itu kamu kah? Kamu di Bali? Refleks mendekati Liana. Rehan, itu kamu. Bibir Liana keluh, gemetaran telah memucat. Rehan meraba telapak tangan Liana yang sedingin es. Sudah berapa lama dia pendarahan? Kira-kira 1 jam, Dok. Hah? 1 jam? Kalian begitu lalai. Kenapa baru menghubungiku? Ini menyangkut nyawa orang lain, bentak Rio kesal. Semua perawat tertunduk, tidak biasanya melihat bosnya semarah itu. Rehan meraba perut Liana yang tidak ada lagi pergerakan, tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Liana berlahan meraba lengan Rehan. Entah apa maksud pegangan itu, hanya Rehan yang memahaminya. Di mana lelaki brengsek itu beraninya membiarkan adikku sendirian sekarat seperti ini? Dasar lelaki tidak bertanggung jawab, umpat batin Rehan. Siapkan alat-alat operasi, bawa secepatnya ke ruang operasi, perintah Rehan bergegas mendorong ranjang tidur Liana. Nafas Rehan tersengal, bergegas memasang kostum operasinya. Liana terbujur kaku, tidak sadarkan diri. Liana, kau harus mempercayai kemampuan dan keputusanku. Aku tidak ada tempat untuk merundingkan hal ini. Mudah-mudahan ini keputusan yang tepat untuk menyelamatkan nyawamu, bisik batin Rehan, sejenak memandang wajah Liana yang tertidur pulas, efek bius. Saat itu juga Rehan menggoreskan pisau operasinya tepat di bagian permukaan perut Liana. Para perawat membantu proses kelancaran operasi Liana, serta mengelap keringat Rehan yang bercucuran. Apakah yang akan terjadi jika Rio telah siuman mengetahui kondisi istrinya yang tengah sekarat? Akankah dia marah besar jika mengetahui Rehan yang melakukan operasi istrinya tanpa persetujuan darinya? Akankah operasi yang dilakukan Rehan berjalan lancar? Bagaimanakah kondisi bayi Liana?